Jemaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan. Hingga detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah bekal kita menuju negeri akhirat. Dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat kelak. Jemaah Jumat rahimakumullah, dalam sebuah hadis dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman terhadap diriku, dan aku menjadikan kezaliman itu adalah sesuatu yang diharamkan atas sesama kalian. Fala tadhalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi satu dengan yang lainnya." Jemaah Jumat rahimakumullah, para ulama kita menjelaskan bahwa kezaliman yang dilarang di dalam syariat agama kita, yang dilarang di dalam Islam, ada 3 bentuk kezaliman. Ada 3 bentuk kezaliman yang dilarang di dalam agama kita. Yang pertama, kata mereka, adalah kezaliman seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, kezaliman seorang hamba kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kezaliman yang tertinggi, yaitu kezaliman seorang hamba kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kezaliman yang paling besar, kezaliman yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, kezaliman yang paling diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui nasihatnya Luqmanul Hakim kepada anaknya, ketika Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim." Wahai anakku, jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah, jangan sekali-kali berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang terbesar, kezaliman yang bahkan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang melakukannya dan meninggal di atas kesyirikan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang-orang yang menyekutukannya, yang berbuat kesyirikan kepadanya, dan Allah mengampuni dosa selain daripada kesyirikan bagi siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dosa kesyirikan adalah dosa yang menyebabkan amal ibadah kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberapa banyak pun amal ibadah kita yang kita lakukan, jika kita melakukan satu saja kesyirikan kepada Allah, menzalimi Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat kesyirikan, menduakan Allah Subhanahu wa taala, maka terhapus semua amalan kita dan kita akan merugi pada hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Sungguh, kata Allah, kami telah mewahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu,
jika engkau melakukan satu saja kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terhapus semua amalanmu dan pada hari kiamat kelak engkau termasuk orang yang merugi. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lawan dari kezaliman yang satu ini adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk kita ibadahi, satu-satunya yang berhak untuk kita berikan ibadah kita, salat kita, puasa kita, doa-doa kita, tidak kita berikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kita, nazar kita, dan semua ibadah kita tidak kita berikan kecuali hanya kepada Allah. Kapan kita memberikannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Hanya satu saja ibadah yang kita berikan kepada selain Allah, maka pada saat itu kita terjatuh ke dalam kesyirikan, dan sangat berbahaya jika kita meninggal dan kita belum bertaubat dari kesyirikan tersebut. Namun jika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang bertaubat dari segala macam dosa termasuk kesyirikan. Jika dia bertaubat, beriman, dan dia beramal soleh, kata Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang seperti ini adalah orang yang semua keburukannya akan Allah gantikan menjadi kebaikan. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah mengharamkan surga bagi orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan dan tidak bertaubat dari kesyirikan. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bagi siapa yang menyekutukan Allah, menduakan Allah, berbuat kesyirikan kepada Allah, faqad harramallahu alaihi aljannah, Allah haramkan surga baginya, wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah api neraka, na'udzubillahi min dzalik, wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat kezaliman, yaitu berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah kezaliman yang paling besar. Kita harus berhati-hati menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, anak keturunan kita, dan masyarakat kita dari kesyirikan yang paling besar, kezaliman yang paling besar ini. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat berbuat apa-apa. Kezaliman yang kedua, jemaah sekalian, adalah kezaliman terhadap diri kita sendiri. Seseorang bisa berbuat kezaliman terhadap dirinya sendiri. Bagaimana dia berbuat kezaliman terhadap dirinya sendiri? Kata para ulama kita, ketika dia melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, dia melanggar hudud, dia melanggar aturan-aturan Allah, ketika dia berbuat dosa dan maksiat, maka sesungguhnya dia telah menzalimi dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrathnal kitaba alladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi." Kemudian kata Allah, kami wariskan kitab Al-Quran itu kepada hamba-hamba kami wariskan kepada mereka. Tapi ternyata di antara hamba-hamba kami ada orang yang menzolimi diri mereka sendiri, yaitu tidak menjalankan isi dari Al-Quran tersebut. Mereka hanya membacanya, mereka hanya mendengarkan Al-Quran itu, tapi mereka tidak menjalankan isi dari Al-Quran tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan orang-orang yang berbuat perbuatan keji, perbuatan dosa, aw zalamu anfusahum, atau orang-orang yang menzolimi diri mereka, yaitu
yaitu dengan dosa dan maksiat. Orang-orang yang seperti ini, jika mereka langsung ingat kepada Allah dan langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata Allah, "Dzakarullah." Apabila mereka berbuat kezaliman terhadap diri mereka, mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka beristighfar, bertaubat atas dosa yang mereka lakukan, atas kezaliman yang mereka lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah, dan siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang dapat mengampuni dosa kita, jemaah sekalian. Dosa kita yang menggunung, dosa kita yang begitu banyak, pagi, siang, malam, banyak sekali dosa dan kesalahan kita. Tapi kita dapati Allah Subhanahu wa taala di antara namanya adalah Al-Ghafur, zat yang maha pengampun, zat yang maha penerima taubat, At-Tawwab, Al-Ghaffar, yang banyak memberikan ampunan kepada hamba-hambanya. Wa inni laghaffarun, kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya aku ini adalah zat yang banyak menerima taubat. Kullu bani Adam khata', setiap anak cucu Adam banyak melakukan kesalahan, kata Nabi. Wa khairul khatta'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan dan dosa adalah orang yang segera bertaubat setelah dia terjatuh ke dalam dosa dan kesalahan tersebut. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah, setiap kemaksiatan, setiap dosa, setiap kesalahan dalam agama ini pada hakikatnya adalah kezoliman untuk diri kita. Karena demi Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan hamba-hambanya dibakar di dalam api neraka. Tidak. Allah tidak menginginkan kita dibakar dalam api neraka. Allah ingin kita masuk ke dalam surga. Tapi kemudian di antara hamba-hamba Allah ada orang yang dengan sengaja berjalan menuju kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dengan sengaja berjalan menuju kepada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa ma zalamahumullah walakin anfusahum yadhlimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak menzolimi mereka, akan tetapi mereka menzolimi diri mereka sendiri, tidak menjalankan aturan dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi justru larangan-larangan Allah mereka kerjakan. Na'udzubillahi min dzalik. Kezaliman yang ketiga, jemaah sekalian, yang diharamkan dalam syariat kita adalah kezaliman terhadap sesama hamba Allah Subhanahu wa taala, kezaliman terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan kezaliman ini pernah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau wukuf di padang Arafah, berdiri berkhutbah di hadapan para sahabat yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika beliau bertanya kepada mereka, "Ayyu yaumikum hadza?" Tahukah kalian hari apa pada hari ini? Sahabat berpikiran yang lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bukankah hari ini adalah hari Arafah? Bukankah negeri ini adalah negeri Mekah? Bukankah hari ini adalah hari yang mulia?" dan seterusnya. Lalu Nabi mengatakan, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya darah-darah kalian dan harta benda kalian, bahkan harga diri kehormatan kalian haram atas sesama kalian untuk saling mengambil dan mengotorinya, sebagaimana mulianya hari ini yaitu hari Arafah, pada bulan ini yaitu bulan Zulhijjah, dan di negeri ini yaitu Makkah Al-Mukarramah. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman kita sekarang ini, bagaimana kita melihat darah seorang muslim seakan-akan tidak lagi berharga di hadapan muslim yang lain, saling membunuh dan seterusnya. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lahadmil Ka'bah hajaran hajaran ahwanu 'indallahi min qatlil mu'min." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hancurnya Ka'bah, batu per batu, hancurnya Ka'bah itu lebih ringan di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada terbunuhnya seorang mukmin atau seorang muslim. Bagaimana pada hari ini harta benda orang-orang mengambil dengan sesuka hatinya tanpa ada hak yang benar.
Dia tidak mempedulikan lagi dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Dia tidak memperhatikan lagi apakah itu halal ataukah haram. Sembarang dia mengambil harta benda seorang manusia. Maka pada hari kiamat kelak, orang-orang yang seperti ini akan merugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai harga diri seorang muslim. Bagaimana kita dapati pada hari ini, orang-orang saling mengotori harga dirinya, mencemari harga diri muslim yang lain, menjatuhkan harga diri muslim yang lain. Padahal ini semua adalah bentuk kezaliman yang kelak pada hari kiamat nanti akan dipertanggungjawabkan oleh setiap kita. Nabi SAW mengatakan, atadruna manil muflis yaumal qiyamah? Apakah kalian tahu siapa orang yang merugi pada hari kiamat nanti? Perhatikan jemaah sekalian, kalau kita rugi di dunia, kerugian kita mungkin bisa kita dapatkan lagi dengan bekerja keras. Kita punya usaha tiba-tiba rugi, kita bisa dapatkan lagi kalau kita bekerja keras. Yang jadi masalah, kalau kita rugi di akhirat, berat. Kalau kita rugi di akhirat, berat. Tidak ada gantinya kalau kita rugi di akhirat. Nabi bertanya kepada para sahabat, apakah kalian tahu siapa orang yang merugi pada hari kiamat nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala? Maka sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Wahai Rasulullah, orang yang rugi di antara kami adalah orang yang tidak punya dirham, mata uang pada zaman itu, tidak punya dinar, tidak punya apa-apa lagi. Sebelumnya mungkin dia punya, akhirnya hilang semuanya dari dirinya, maka dia merugi. Rasulullah katakan, bukan itu yang aku maksudkan. Al-muflis yaumal qiyamah, orang yang merugi pada hari kiamat nanti, man ya'ti min ummati bisolatin wa zakatin wa siyamin, orang yang datang menghadap kepada Allah dengan membawa pahala solat, pahala puasanya, pahala zakatnya, sedekahnya. Dia datang pada Allah dengan membawa kebaikan-kebaikan yang begitu banyak. Tapi semasa dia hidup di dunia, wa qad syatama hadza wa daraba hadza wa safaqa dima hadza, dia pernah menghina orang lain, dia pernah memukul orang lain, dia pernah mengambil harta orang lain, dia pernah mencela orang lain, dia pernah berbuat kezaliman di dunia. Maka pada hari kiamat, pengadilan Allah yang seadil-adilnya, tidak ada kezaliman pada hari kiamat. Allah akan datangkan orang-orang yang berbuat zalim, dan Allah datangkan orang-orang yang terzalimi. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengadili mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kebaikan-kebaikan orang-orang yang berbuat zalim di dunia. Allah ambil kebaikannya, lalu Allah berikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi untuk membalas sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ambil kebaikannya, lalu Allah berikan kepada orang yang pernah dia zalimi. Sudah habis kebaikannya, dan ternyata orang yang pernah dia zalimi masih banyak mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah ambil keburukan-keburukan orang yang pernah dizalimi, lalu diberikan kepada orang yang menzalimi tersebut. Kebaikan habis, justru keburukan yang Allah berikan kepadanya. Makanya Nabi mengatakan orang ini bangkrut pada hari kiamat. Kita tidak ingin seperti itu jemaah sekalian. Jauhi segala macam bentuk kezaliman, kezaliman terhadap diri kita sendiri, kezaliman terhadap sesama hamba Allah, dan kezaliman yang terbesar, kezaliman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan, menghidupkan, memberikan rezeki kepada kita. Kita jauhi semua macam bentuk kezaliman, karena kita berharap pada hari kiamat nanti kita masuk ke dalam surga. Udkhuluha bisalam, masuklah ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Kita ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh keselamatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Qultu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa li sairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Jemaah Jumat rahimakumullah, pada khutbah pertama tadi kita sudah mendengarkan 3 bentuk kezaliman yang dilarang di dalam syariat Islam ini. Kezaliman kepada Allah ketika kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman terhadap diri kita sendiri ketika kita tidak menjalankan peraturan Allah, kita tidak menjalankan perintah-perintah Allah dan justru melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kezaliman terhadap sesama hamba Allah ketika kita tidak memperhatikan bagaimana menghormati harga diri mereka, harta benda mereka, dan bahkan darah mereka harus terjaga oleh sesama kaum muslimin. Oleh karena itu jemaah sekalian,
kita dianjurkan untuk berusaha semaksimal mungkin, berusaha sekuat tenaga kita, semampu kita untuk menjauhkan diri kita dari 3 bentuk kezaliman ini, karena kita berharap pada hari kiamat kelak sesama kaum muslimin saling memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap pada hari kiamat kelak diri kita, bahkan anggota tubuh kita akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita menggunakan tubuh ini bukan untuk berbuat kezaliman, tapi kita menggunakan tubuh ini untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kelak pada hari kiamat ketika penduduk neraka dimasukkan ke dalam neraka, mereka akan berbicara bahkan sampai dengan kulit-kulit mereka, karena kulit-kulit mereka akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu allazi antaqa kulla syai'. Mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, kenapa kalian berbicara bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka kulit akan menjawab, kami dibuat bisa berbicara oleh Allah untuk bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah bisa membuat segala sesuatu berbicara atas kehendaknya. Oleh karena itu jemaah sekalian, mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, menuntun kita, dan mengajarkan kita amalan-amalan yang terbaik, menjauhkan kita dari segala macam bentuk kezaliman. Dan terakhir jemaah sekalian, jangan lupakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Gaza. Jangan lupakan saudara-saudara kita yang hari ini mungkin dengan nyawa mereka berusaha mempertahankan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja ada di antara kita yang doanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling minimal itu yang bisa kita lakukan, yaitu dengan doa-doa kita kepada mereka. Ad-du'a usilahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Kalau kita tidak punya doa, maka dengan apa kita bisa berperang? Itu minimal yang bisa kita lakukan jemaah sekalian.